Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana respon suatu bahan padatan ketika bahan tersebut itu kita letakkan atau kita berikan suatu medan magnet. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun yang kita berikan di sini bukan lagi medan magnet tetapi medan listrik gitu. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana respon suatu material padatan ketika material tersebut diberikan medan listrik gitu. Nah, mungkin kita sudah tahu ya bahwa apa yang akan terjadi ketika suatu medan listrik itu kita berikan pada material logam atau material metal, dimana kita sudah tahu bahwa material logam itu merupakan bahan konduktor, dia mudah untuk menghantarkan arus listrik. Jadi ketika bahan logam tersebut kita berikan medan listrik, maka akan ada aliran arus listrik gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika bahan atau material yang kita berikan medan listrik tersebut merupakan material isolator gitu. Nah, dalam hal ini bahannya itu adalah kita namakan sebagai bahan dielektrik. Jadi bahan dielektrik ini merupakan suatu material non-konduktor atau bahan isolator. Contohnya misalnya karet, kemudian apalagi kertas, kemudian kaca atau gelas, itu merupakan salah satu contoh bahan dielektrik gitu. Nah, nanti di sini kita akan bahas lebih dalam gitu ya, bagaimana responnya material tersebut, material khusus material bahan dielektrik yang kita bahas di sini, karena untuk material logam kalian sudah belajar di bab-bab sebelumnya gitu. Oke, sebenarnya mungkin sekilas kalian berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu penting ketika bahan padatan tersebut kita berikan bahan padatan isolator ya, itu kita berikan medan listrik, karena kita tahu bahwa bahan isolator tersebut tentu saja tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi nanti tidak akan ada arus listrik yang mengalir pada bahan dielektrik tersebut gitu. Tapi ternyata ada fenomena yang penting, yang menarik untuk kita bahas di dalam bahan dielektrik ini ketika dia diberikan medan listrik, yaitu adanya fenomena polarisasi dielektrik. Ada juga nanti ada efek piezoelektrik gitu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang polarisasi dielektrik. Jadi apa sih itu polarisasi dielektrik? Bagaimana mekanisme terjadinya polarisasi dielektrik? Bagaimana bahan dielektrik itu bisa mengalami atau memunculkan fenomena polarisasi? Oke, kita akan bahas dulu dari pembahasan secara makroskopik gitu ya, dari tinjauan makroskopiknya. Nah, di sini ada beberapa istilah gitu. Nah, ini istilah-istilah ini sebetulnya mirip ya dengan istilah-istilah di ketika kalian membahas tentang kemagnetan, respon suatu material padatan ketika diberikan medan magnet gitu. Jadi di sini kita mengenal ada istilah polarisasi dielektrik, ini yang simbolnya P besar gitu. Nah, kemudian nanti ada suseptibilitas dielektrik atau suseptibilitas listrik ini sebetulnya ya. Nah, kalau di kemagnetan kalian juga mengenal ada suseptibilitas magnetik, simbolnya Xm, ini M. Kalau yang kelistrikan ini simbolnya ada E kecil di sini gitu. Kemudian ada konstanta dielektrik, simbolnya ini epsilon. Nah, epsilon ini 1 ditambah Chi E gitu. Kemudian tadi yang polarisasi dielektrik, ini ada Chi E, kemudian ada epsilon 0 dikali dengan medan listrik. Jadi ini simbol ini, epsilon yang ini merupakan medan listrik gitu. Kalau di
Yang ini adalah permitivitas vakum atau permitivitas ruang hampa yang besarnya sebesar 8,854 kali 10-12 kolom kuadrat per joule meter. Nah, kalau di kemagnetan kita mengenal ini sebagai permeabilitas vakum yang simbolnya adalah mu 0, 4pi kali 10 pangkat 7 Tesla meter per ampere. Gitu. Oke. Jadi medan listrik nanti simbolnya ini ya, bukan huruf E besar, bukan ya. Jadi medan listrik ini nanti akan menyebabkan yang namanya polarisasi dielektrik. Dimana tadi persamaannya sudah saya jelaskan, ini adalah Chi E epsilon 0 kali E. Chi ini merupakan suseptibilitas listrik atau dalam hal ini suseptibilitas dielektrik. Oke, kemudian tadi epsilon 0 ini merupakan permitivitas vakum. Nah, di dalam vakum itu tidak terjadi polarisasi, sehingga ketika di dalam vakum karena tidak terjadi polarisasi, maka nilai suseptibilitasnya ini sama dengan 0. Gitu. Ini kalau misalnya dia di dalam vakum. Gitu. Artinya apa? Kalau suseptibilitasnya 0, maka nilai konstanta dielektriknya di sini ini sama dengan 1. Ini untuk di dalam vakum. Gitu. Nah, nanti kita akan menjelaskan bagaimana penjelasan makroskopik ini dari masih mengkaitkan dengan penjelasan mikroskopik dari dipol mikroskopik. Nah, dipol mikroskopik itu yang ini P ya. Jadi untuk mekanisme secara mikroskopik polarisasi ini nanti akan dijelaskan lebih detail setelah kita menjelaskan penjelasan dari makroskopik ini, gitu. Nah, jadi untuk yang tadi dipol, ini ada istilah dipol mikroskopik. Dipol itu yang P kecil, ini adalah dipol listrik. Nah, kita tahu bahwa dipol, misalkan ini ya, dipol itu kan misalkan ini ada suatu muatan negatif Q, ini ada suatu muatan positif ya, kemudian ini terpisah sejauh L misalkan, gitu. Nah, ini muatan antara Q yang positif dengan muatan Q yang negatif, ini yang positif, ini yang negatif, dia punya muatan yang sama, terpisah sejauh L. Nah, ketika dikenai medan listrik, maka dia akan mengalami yang namanya ada dipol listriknya. Bisa sebelum diberikan dia medan listrik dia punya dipol, bisa tidak. Nah, dipol ini terjadi antara dua muatan ini ya, muatannya sama, tetapi satu negatif, satu positif. Nah, besarnya dipol ini saya simbolkan dengan P. Ini adalah Q dikali dengan jarak antar dua muatan tersebut. Ini Q muatannya, L ini jarak dari kedua muatan ini. Gitu. Nah, jadi P yang di sini ya, ini Q-nya adalah muatan di dalam dielektriknya. Delta ini merupakan jarak antar muatan tersebut. Nah, besarnya muatannya sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Nah, kemudian ini merupakan vektor ya, ini vektor. Yang ini vektor, jadi ada, ini sudah huruf tebal sebenarnya nggak masalah. Ini vektor. Nah, arahnya itu karena vektor pasti punya arah. Arahnya ini dari muatan yang negatif ke muatan positif. Jadi kalau saya gambarkan yang di sini, maka arah dipolnya itu adalah ke sini. Arah dipolnya dari muatan negatif ke muatan positif, gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan yang dipol makroskopik. Tadi yang P ini dipol ya, mikroskopik. Kemudian kita ingin melihat hubungan antara polarisasi ini polarisasi, tapi kita melihatnya dari segi dari tinjauan makroskopik. Ini kaitannya dengan mikroskop dipol yang secara mikroskopik, gitu.
sebelumnya ini identik dengan yang di kemagnetan. Jadi ada N per V dikali dengan P dipol mikroskopiknya. Dimana tadi dipol mikroskopiknya adalah Q kali delta. Oke. Nah, ini dari mana? Ini nanti kita bisa dilihat di pembahasan ketika belajar tentang yang kemagnetan gitu. Jadi sebenarnya yang makroskopik kan sebenarnya bisa dilihat dari dipol-dipol yang mikroskopik, kerapatannya bagaimana, jumlahnya seperti apa, dia dalam satu volume gitu kan ya. Ini adalah jumlah dipolnya per satuan volumenya gitu. Oke. Nah, ini ada contoh sederhana untuk mengilustrasikan tentang polarisasi dielektrik. Jadi gambaran sederhananya kita bisa menggunakan contoh kasus kapasitor keping sejajar. Nah, di sini ini ada sebuah kapasitor keping sejajar. Ini adalah plat 1 muatannya positif. Kemudian yang ini ada plat 2 muatannya negatif. Nah, di antara kedua plat ini, plat negatif dan plat positif itu di tengahnya masih belum ada bahan dielektriknya, ini masih kosong, isinya masih udara gitu ya. Nah, karena ini ada muatan positif, ini muatan negatif, maka akan ada medan listrik yang arahnya nanti dari muatan positif ke muatan negatif. Ini arah medan listriknya gitu. Nah, untuk menentukan berapa besarnya medan listrik di sini, kita bisa menggunakan hukum Gauss. Jadi kalau masih ingat, hukum Gauss itu kan merupakan ini ya, integral tertutup E dot dA. Ini adalah medan listrik didotkan dengan permukaan luas elemennya, kemudian sama dengan Q enclosed. Q di sini adalah muatan yang dilingkupi oleh lintasan tertutup Gauss atau permukaan Gauss. Nah, ini kalau dalam gambar ini contohnya kita ngambil yang ini. Ini permukaan Gaussnya. Gitu. Kemudian dibagi dengan epsilon 0, permitivitas vakum gitu. Nah, karena antara E dan dA ini tegak lurus, maka di sini kita bisa menuliskan ini EDA. Jadi sudah tidak vektor hasil dotnya. Ini sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Ini yang ini ya. Jadi integral EDA-nya, ini integral EDA sama dengan Q enclosed per epsilon 0 gitu. Nah, kemudian kita integralkan ini karena E itu bukan fungsi dari A, jadi E tidak bergantung pada A, maka kita bisa menuliskan ini integral dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, luasannya ini adalah A aksen. Jadi integral dari dA di sini adalah A aksen. Oke, ini hasilnya yang ini ya. Jadi ini ini adalah integral dari dA A aksen. Kemudian ini sama dengan Q enclosed. Sebetulnya ini adalah Q enclosed. Gitu ya. Jadi ini oke, saya ini aja. Ini adalah A aksen sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Dimana karena ini hanya satu bagian, tidak keseluruhannya, hanya elemen yang ini, misalkan rapat muatan di sini adalah sigma. Sigma ini adalah rapat muatan. Gitu. Nah, ini rapat muatan luas, di mana rapat muatan luas itu adalah muatan dibagi dengan A-nya. Gitu. Sehingga muatan yang dilingkupi muatan yang ini, Q yang ini tidak lain adalah sigma dikali A aksen dikali dengan luasan dia. Makanya persamaannya menjadi A aksen sama dengan sigma A aksen per epsilon 0 gitu. Jadi kemudian ini ada A aksen, ada A aksen bisa dicoret, sehingga medan listriknya adalah E sama dengan sigma dibagi epsilon 0
Ini ya, ini untuk kapasitor keping sejajar yang tidak ada atau belum disisipi oleh bahan dielektrik. E-nya sama dengan sigma per epsilon 0. Sigma merupakan rapat muatan luas gitu dalam luasan. Kalau misalkan volume, rapat muatannya namanya rho, itu adalah Q per V. Kalau elemennya elemen panjang, rapat muatannya adalah lambda, itu adalah Q per L atau Q per X. Rapat muatan luas, ini rapat muatan luas, rapat muatan volume, rapat muatan panjang gitu. Oke, nah kemudian ini untuk menentukan kapasitansi dari kapasitor tersebut. Jadi untuk menentukan kapasitansi kita sudah tahu gitu ya, bahwa C ini kapasitansi ya, ini merupakan, dulu kita menuliskan sebagai Q per V. C ini adalah kapasitansi, ini adalah muatannya, ini adalah beda potensialnya. Nah, kalau di sini ditulis sebagai U, ini adalah beda potensialnya, dimana beda potensial itu sendiri hubungannya dengan medan listrik adalah, ini adalah E dikali dengan D. Ini kalau masih ingat di bahasan dulu ada di fisika dasar, ada di medan EM juga ada gitu. Jadi untuk menentukan kapasitansi kita menggunakan hubungan ini, kapasitor C sama dengan Q per V. Q-nya, Q di sini tadi Q adalah yang ini ya, yang ini merupakan Q-nya berarti sigma kali A, kita masukkan ini sigma kali A dibagi dengan beda potensial. Beda potensialnya medan listrik dikalikan dengan D-nya gitu, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa medan listrik adalah sigma per epsilon 0. Jadi E ini adalah sigma per epsilon 0. Kita tuliskan ini adalah sigma epsilon 0. Ada di sini ada sigma, boleh kita coret. Jadinya oke, ini ya, yang ini kita bisa coret. Jadinya A epsilon 0 per D. Ini merupakan kapasitansi untuk kapasitor keping sejajar. Oke. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan kapasitansi yang besar, kita bisa melakukan ini dengan memperbesar luasannya atau dengan memperkecil jarak antar kedua keping. Gitu. Jadi yang ingin dilakukan untuk memperbesar kapasitansinya agar kapasitor tersebut bisa menyimpan muatan yang besar, kita bisa melakukan dengan dua cara tadi ya, memperkecil jarak dua keping atau memperbesar luasannya gitu. Nah, tetapi keduanya ini bisa menimbulkan beberapa masalah gitu ya. Jadi ada kekurangannya sebetulnya. Nah, nanti akan kita bahas tadi. Oke, ini untuk kasus kapasitor keping sejajar ketika belum ada bahan dielektrik. Kita sudah tahu bagaimana medan listriknya, bagaimana kapasitansinya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kapasitor yang tadi ini kita isi dengan bahan dielektrik. Jadi tengah ini ada kita sisipi bahan dielektrik. Boleh macam-macam bahannya, boleh kertas, boleh karet misalnya, dan lain-lain. Yang penting harus bahan isolator. Oke. Nah, tadi ini, jadi ini ada bahan dielektriknya di sini ya. Ini tadi kapasitornya, ini kapasitornya, kemudian disisipi bahan dielektrik, maka di sini akan terjadi polarisasi. Karena ini arah medan listriknya ke sana, kita tahu bahwa medan listrik itu kan arahnya dari positif ke negatif ya. Jadi yang ini yang positif, ini yang keping negatif. Jadi arah medan listriknya dari sini ke sini.
Maka nah ini merupakan ini ya, dipol-dipol di dalam bahan dielektrik tadi ya. Nah, dipol-dipol ini awalnya sebelum ada medan listrik, bisa jadi ini sudah ada, bisa jadi dia belum ada. Nah, ketika ada bahan dielektrik dikenai atau diberikan pada bahan dielektrik, ada medan listrik diberikan pada bahan dielektrik ini, maka dipol-dipol ini atau bahan dielektrik ini akan mengalami polarisasi. Jadi yang positif arahnya ke yang ini, ke yang negatif ini. Maka kita bisa melihat di sini ya, dipol-dipolnya semuanya pasti yang positif di sebelah kanan. Positif, ini yang positif, ini yang positif, positif, semuanya di sebelah kanan. Sedangkan yang negatif itu masih cenderung mengarah ke yang positif sini, gitu ya. Jadi ini terpolarisasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa arah dipol atau yang polarisasi itu dari negatif ke positif dari dipolnya. Maka ini arah dari polarisasinya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa polarisasi itu nanti arahnya akan searah dengan medan listriknya ya. Gitu. Jadi muatan-muatan ini akan menyelaraskan dirinya mengikuti atau sesuai dengan medan listrik yang diberikannya, arah medan listriknya. Gitu. Nah, tadi juga sudah bahwa untuk yang polarisasi ini untuk yang mikroskopiknya. Jadi kalau yang mikroskopik kita melihatnya satu-satu ini ya. Kalau yang makroskopik ini keseluruhan. Gitu. Jadi untuk yang ini adalah momen dipolnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa momen dipol itu P itu adalah ini P kecil Q kali L. Q adalah muatannya, L adalah jarak antar kedua muatan positif negatif tersebut yang besarnya sama. Gitu. Kalau di sini ya ini jaraknya adalah delta. Ini polarisasinya P kecil vektor. Makanya dia hurufnya tebal. Gitu. Nah, untuk yang padatan ini dia sekumpulan ini ya. Ini ada banyak, makanya nanti muncul ada N per V. Ini kali Q delta atau ini kali yang P kecilnya. Gitu. Nah, kalau kita melihat secara makroskopik untuk kasus yang kalau makroskopik kan kita melihatnya yang gede ini ya. Jadi di dalam dielektrik ini, oke, kita ketika ini dia dikenai oleh medan listrik arahnya ke kanan, gitu, maka karena ini terpolarisasi, maka dia juga akan ini positif negatif. Jadi seolah sini yang positif, sini yang negatif gitu kan ya. Kalau kita totalkan gitu, dia juga akan mengalami yang namanya istilahnya itu adalah medan listrik induksi atau medan listrik polarisasi yang arahnya karena yang polarisasi yang ini positifnya di sana, maka arah polarisasi medan listrik induksinya itu ke arah sini. Ini yang positif, ini yang negatif. Ini boleh saya tuliskan sebagai apa ya? Induksi gitu deh, atau polarisasi. Gitu ya. Arahnya ke berlawanan dengan medan listrik eksternal yang diberikan ke bahan dielektrik tersebut. Nah, karena dia identik, besarnya sama, total ini keseluruhan, maka medan listrik total di dalam bahan ini rata-ratanya adalah sama dengan 0. Gitu ya. Karena medan listrik yang ke sana, yang ke kanan, medan listrik eksternalnya akan dilawan oleh medan listrik induksinya ke arah kiri dengan besar yang sama. Gitu. Jadi totalnya nanti 0 karena di sini juga total muatannya juga 0 kan ya, positif negatif semuanya dipol ini jika ditotal sama dengan 0 gitu. Nah, karena yang di dalam sini totalnya 0, maka kita bisa melihat untuk menggambarkan bahan dielektrik ini kita bisa menggunakan muatan yang di permukaan bahannya yang berkontak dengan
kapasitornya, atau yang ini juga bisa gitu ya. Jadi kalau di sini ini kan dia positif, 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 positif. Yang ini negatif, 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 negatif. Ini yang ini positif, ini negatif. Gitu. Jadi nanti kita bisa melihat pada yang permukaannya ini, karena yang di dalam kan tadi totalnya sama dengan 0. Gitu. Nah, oke, ini misalkan kita ambil contoh yang sini. Kita ambil permukaan Gauss yang ini. Jadi yang ini positif tadi ya, yang sudah ini yang ini positif, yang ini negatif. Ini positif, yang ini negatif. Nah, tadi ini adalah medan listrik induksinya ya, atau medan listrik polarisasi yang ini. Ke sana ini adalah E induksi, atau dalam hal ini oke, saya ikutin aja yang ini simbolnya. Ini adalah E polarisasi, sedangkan yang eksternal tadi ada ini medan listrik eksternalnya gitu. Nah, pada bagian ini adalah permukaan Gaussnya. Ini sigma atau rapat muatan untuk yang medan listrik eksternal. Yang ini yang sigma P merupakan rapat muatan untuk medan listrik akibat adanya polarisasi gitu, atau medan listrik induksinya gitu. Nah, muatannya total ini ya, muatannya adalah ini ya, yang polarisasi ya, A per NV kali Q delta. Sedangkan tadi kita tahu bahwa sigma itu adalah Q per satuan luas. Jadi yang ini, karena ini polarisasi, saya simbolkan dengan P, maka untuk yang muatan polarisasi ini dibagi dengan luasan, ininya hilang, tinggal muncul yang ini. Yang ini aja ya. Jadi sigma P atau rapat muatan akibat polarisasi tadi N per V Q kali delta. Sedangkan tadi di awal saya juga sudah menjelaskan bahwa polarisasi itu adalah ini ya. Ini adalah polarisasi dielektrik. Jadi sigma P ini akan sama dengan ini, sedangkan ini sendiri adalah P. Polarisasi dielektrik dari makroskopik. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Gitu. Nah, oke. Tadi ini ada medan listrik eksternal yang diberikan ke bahan dielektrik tersebut. Kemudian bahan dielektrik ini mengalami polarisasi. Gitu ya. Sehingga karena dia mengalami polarisasi, ini adalah muatan negatif-negatif, ini adalah muatan yang positif-positif, maka di bahan dielektrik tersebut pun akan mengalami medan listrik internal atau medan listrik di sini saya katakan induksi atau polarisasi gitu ya. Jadi medan listrik rata-ratanya rata-ratanya itu boleh saya tuliskan sebagai ini E-nya itu adalah E yang eksternal dikurangi E yang polarisasi gitu. Sedangkan tadi untuk kapasitor E-nya itu kan adalah sigma per epsilon 0. Ini adalah sigma per epsilon 0, sedangkan ini adalah sigma P per epsilon 0. Sehingga kita bisa menuliskan yang seperti ini. Seper epsilon 0 kali sigma min sigma P. Gitu ya. Seper epsilon 0 sigma min sigma P. Sedangkan sigma P itu sendiri itu sama dengan polarisasi dari dielektriknya ini. Jadi polarisasi dielektrik sebetulnya adalah punya dimensi yang sama dengan rapat muatan luas. Gitu. Nah, tadi di awal sekali saya juga sudah menjelaskan bahwa
sudah mendefinisikan untuk polarisasi dielektrik itu, ini adalah Chi suseptibilitas dielektrik kali permitivitas vakum dikali dengan medan listriknya. Tuh, jadi nanti yang ini menjadi ini ya, ini ada yang ini E sama dengan 1/epsilon 0, ini adalah sigma min P epsilon 0 Chi kali E gitu. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan sebagai ini E, ini sigma per epsilon 0 min ini ada epsilon 0, ada epsilon 0, boleh dibuang ya. Kita boleh menuliskan sebagai 1 atau Chi medan listrik per epsilon 0 gitu. Sorry, epsilon 0 nya hilang ya. Kita bisa menuliskan seperti ini, Chi gitu. Jadi di sini ada di sini ada medan listrik E, di sini ada medan listrik E. Ini epsilon pakai yang begini simbolnya ya. Jadi saya ganti, ini epsilon 0, ini epsilon 0, ini juga epsilon 0 gitu. Ini epsilon 0. Nah, di sini ada medan listrik, jadi kita boleh kumpulkan ini medan listrik ditambah IE medan listrik sama dengan sigma per epsilon 0. Nah, ini juga kita bisa menuliskan sebagai E atau medan listrik kali 1 per ini sigma per epsilon 0. Oke, kemudian nah ini yang tadi ya. Jadi ini E-nya, yang ini berarti E sama dengan ini sigma per epsilon 0, ini epsilon 0. Jadi ini E yang ini sigma per epsilon 0 dibagi dengan 1 plus Chi, atau kita boleh menuliskan seperti ini. Jadi sigma per epsilon 0 1 per Chi. Ini suseptibilitas listrik. Nah, tadi 1 plus Chi atau 1 ditambah suseptibilitas listrik ini merupakan konstanta dielektrik atau ya, ini adalah E-nya, sehingga persamaan yang ini kita bisa tuliskan sebagai sigma per permitivitas vakum kali konstanta dielektrik gitu. Nah, biasanya konstanta dielektrik ini ada yang mengatakan sebagai permitivitas relatif gitu, tapi orang-orang lebih suka menggunakan istilah konstanta dielektrik gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa medan listrik ini medan listrik tadi sama dengan sigma per epsilon 0 epsilon ini. Ternyata ketika disisipi oleh bahan dielektrik, artinya ada ini ya, ada faktor epsilonnya, ada konstanta dielektriknya, medan listriknya akan menurun sebanding dengan 1 per epsilon. Tuh, jadi ketika ada bahan dielektrik disisipkan, jadi tadinya tidak ada bahan dielektrik ini, dia punya medan listrik sebesar E misalnya. Nah, ketika disisipi oleh bahan dielektrik, ternyata kekuatan medan listriknya ini melemah sebanding dengan 1 per E, 1 per epsilon ini, 1 per konstanta dielektriknya gitu. Nah, kemudian kalau kita mau mengetahui kapasitansinya, tadi kita sudah tahu ya bahwa untuk menentukan kapasitansi tadi untuk yang kapasitor keping sejajar
C itu adalah A epsilon 0 A epsilon 0 epsilon per D. Sedangkan untuk epsilonnya itu sendiri adalah 1 plus Xi. Sehingga persamaan ini A epsilon 0 1 plus Xi. Ini ya, tadi sudah ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau tadi medan listriknya menurun sebanding dengan faktor seper epsilon, seper kekuatan dielektriknya. Nah, untuk kapasitansinya ketika disisipi oleh bahan dielektrik ternyata dia meningkat sebanding dengan kekuatan dielektriknya atau konstanta dielektriknya. Gitu. Jadi, kalau kita mau sebenarnya tujuan untuk menyisipi bahan dielektrik tersebut ke dalam suatu material kapasitor, bahan kapasitor ini untuk meningkatkan kapasitansinya sehingga kapasitor tersebut bisa menyimpan lebih banyak muatannya gitu. Tadi sudah diturunkan ya, ternyata memang betul ketika dibandingkan dengan yang bahan kapasitor tanpa bahan dielektrik dengan kapasitor yang ada bahan dielektriknya ternyata bisa meningkatkan kapasitansinya gitu. Oke, nah tadi juga saya sudah bilang bahwa ketika kita menggunakan itu kita mau menaikkan kapasitansinya, kita bisa melakukan dengan cara bisa meningkatkan luasannya atau dengan menurunkan atau mengecilkan jarak antara kedua plat kapasitor tersebut gitu. Nah, namun ada beberapa masalah ya yang muncul dari perubahan kapasitansi kapasitor plat tersebut ketika kita melakukan perubahan pada dua ini gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendesain device semikonduktor. Misalkan ini ada sebuah MOSFET. Nah, MOSFET ini dulu pernah dipelajari ya ketika belajar tentang semikonduktor, tapi memang bahasanya berbeda gitu. Nah, MOSFET ini kan ada source-nya, ada gate dan ada drain-nya. Nah, untuk bagian gate-nya di sini ini merupakan metal oksida. Nah, yang bagian bawahnya ini yang oksidanya ini dia berada dalam pengaruh atau efek material dielektrik dalam kapasitor plat sejajar atau kapasitor keping sejajar gitu. Nah, misalkan begini, kita kan inginnya mendesain si transistor ini ukurannya itu kecil, tetapi dia mampu untuk menyimpan kapasitansi yang cukup besar gitu. Nah, kapasitor ini mampu menyimpan cukup muatan untuk membuat MOSFET tersebut bekerja tanpa memerlukan tegangan gate yang terlalu tinggi. Artinya dia membutuhkan kapasitansi yang cukup besar. Nah, tadi saya bilang teknologi di sini tujuannya itu untuk mendesain transistor yang lebih kecil. Namun di sini muncul masalahnya gitu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk kapasitor keping sejajar menentukan kapasitansinya C itu sama dengan A epsilon ini konstanta dielektrik, ini adalah permitivitas vakum dibagi dengan D jarak antar kedua plat gitu. Nah, misalnya ini metal oksidanya di sini ini adalah silikon dioksida atau SiO2 gitu. Jadi konstanta dielektriknya ini adalah konstanta dielektrik dari metal oksidanya, silikon dioksidanya. Nah, kalau kita ingin memperkecil metal oksidanya ini, bahan dielektriknya ini,
Berarti tadi caranya bisa dengan cara menurunkan D-nya, jarak antar dua keping, bisa dengan mengecilkan, memperkecil ukuran ya. Oke, memperkecil ukuran. Jadi ininya kan kecil, A-nya. Memperkecil ukuran tetapi kapasitansinya dia besar gitu. Nah, tadi luas gate-nya, ini areanya ini dari metal oksidanya ini adalah L kuadrat, ini L. Nah, nanti dia yang ke sana juga ada L, maka luasannya adalah L kuadrat gitu. Jadi tadi untuk mendesain transistor yang lebih kecil di sini dengan kapasitasnya yang cukup besar, ini memunculkan masalah gitu. Kalau kita ingin lebih kecil, maka tadi luasannya ini bisa diperkecil tetapi C-nya menurun gitu. Nah, ini bisa kita imbangi dengan menurunkan atau mengecilkan D-nya. Ini ya, menurunkan ini agar C-nya, agar kapasitansi di sini juga tidak mengecil. Jadi kalau ini kecil kan ukurannya kecil ya, ukuran ininya kecil. Tapi kalau luasannya kecil maka kapasitansi juga kecil, padahal kita tidak mau kapasitansinya mengecil. Ini bisa kita imbangi dengan menurunkan jarak antar plat kapasitor tersebut gitu. Nah, ini apa yang, jadi dengan mengecilkan D-nya ini ya, ini apa yang sudah dilakukan oleh industri semikonduktor selama kurang lebih 30 tahun gitu. Tetapi untuk sekarang ini hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi karena besarnya D ini sudah mencapai batasnya, yaitu ukuran untuk saat ini MOSFET yang sudah ada itu ukurannya sudah mencapai nanometer, beberapa nanometer, sudah sangat kecil sekali. Jadi apabila kita ingin oksida yang lebih tipis lagi gitu ya, maka D-nya semakin kecil padahal sudah nano gitu ya, maka film tersebut bisa menjadi bocor karena ada terjadinya tunneling gitu. Nah, jadi karena permasalahan inilah maka sekarang saat ini banyak sekali para peneliti, para researcher itu sedang berusaha untuk menemukan material yang mempunyai nilai konstanta dielektrik, nilai ini epsilon ya, nilai konstanta dielektriknya yang jauh lebih tinggi daripada si SiO2-nya untuk dia berlaku sebagai oksida gate-nya gitu. Jadi itulah yang sedang dilakukan oleh para peneliti ini, karena tadi untuk kita memperkecil ukuran dari transistornya ini gitu ya, dari bahan dielektriknya. Kalau kita mengecilkan A-nya tetapi A-nya kecil, maka kapasitansinya juga kecil, padahal kita tidak mau nilai C-nya ini kecil, kita maunya besar gitu ya gitu. Oke, jadi itu yang sekarang sedang dilakukan untuk mengganti SiO2 ini atau metal oxide-nya yang berlaku sebagai gate dengan bahan dielektrik yang punya konstanta dielektrik yang lebih besar gitu. Tetapi kan tidak semua material yang punya konstanta dielektrik lebih besar ini bisa dijadikan sebagai gate-nya di sini gitu. Oke, nah ini ada beberapa contoh material ya yang ada beberapa yang konstanta dielektriknya di atas silikon oxide. Ada gelas misalnya NaCl, etanol, water, air ini ya, atau strontium titanat itu. Tetapi tidak semua material-material ini dia punya karakteristik yang sama dengan silikon oxide sehingga bisa digunakan sebagai gate. Tidak semuanya seperti itu, walaupun memang konstanta dielektriknya lebih besar dibandingkan dengan silikon dioksida gitu ya. Nah, kemudian tadi untuk yang polarisasi makroskopik sudah. Nah, sekarang kita akan melihat tentang bagaimana si bahan dielektrik ini mengalami polarisasi mikroskopik, dipol listrik mikroskopik, sehingga dipol listrik
mikroskopik ini bisa menyebabkan atau menimbulkan polarisasi makroskopik. Ada beberapa mekanisme. Yang pertama ini ada polarisasi elektronik. Ini ya, ada polarisasi elektronik. Nah, di sini misalkan ini merupakan mekanisme atau polarisasi yang terjadi pada atom, gitu ya. Jadi levelnya level atom. Kita tahu bahwa atom itu kan punya muatan yang netral. Jadi ada inti atom atau ada nukleus yang muatannya positif, dan ada elektron yang muatannya negatif yang terdistribusi mengelilingi inti atom. Nah, misalkan ini ya, ini ada sebuah atom gitu. Ini sebelum ada bahan dielektrik, maka muatannya dia akan terkonsentrasi di tengah-tengah, di pusat atomnya ini. Nah, di pusat atom itu, ini merupakan pusat gravitasi ya dari distribusi muatan elektronik tersebut yang bertepatan dengan inti atom atau nukleusnya, gitu. Tadi kita tahu bahwa atom itu netral. Nah, kemudian ketika si atom ini dikenai atau diberikan medan listrik sebesar E, maka si muatan positif ini yang dia berada di pusat inti atom dan muatan negatif akan mengalami gaya atau dia akan bergeser dalam arah yang berlawanan, sehingga pusat gravitasinya itu tidak lagi tepat dengan inti atom, tidak tepat lagi di pusat atom ini, tetapi muatan positifnya dia bergeser. Jadi ketika ada medan listrik gitu ya, ini kan medan listrik arahnya dari muatan negatif ke muatan positif ya, gitu. Jadi nanti si atomnya ini atom muatan positif dan muatan negatif akan mengalami pergeseran. Jadi kalau yang inti atomnya dia akan bergeser ke, misalkan ke sini, ke sini, ini muatan positifnya, kemudian muatan negatifnya akan bergeser ke sana, ini. Nah, ini Q, ini minus Q, dia akan ada jarak, ini. Sehingga karena ada jarak, maka akan mengalami polarisasi, akan mengalami dipol listrik. Dimana tadi besaran adalah Q dikalikan dengan, kalau ini berarti dikalikan dengan D. Gitu ya. Nah, ini kalau di sini ini adalah polarisasinya, dipolnya itu searah dengan medan listriknya. Jadi P ini dipol listriknya sama dengan alfa dikalikan dengan medan listriknya. Nah, medan alfa ini merupakan polarisasi elektroniknya, gitu ya, polarisabilitas atom. Alfa ini polarisabilitas atom. Nah, jadi tadi ya, untuk yang polarisasi elektronik ini terjadi karena inti atom atau atom yang di pusatnya ada inti atom, kemudian di sekitar inti atom ada elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Karena ada medan listrik, maka terjadi pergeseran muatan positif dengan muatan negatif, sehingga muatan negatif dan muatan positif itu akan terpisah sejauh misalkan pada jarak L, dan dia akan tadi saya bilang D ya, sejauh D, maka muatan tersebut akan mengalami polarisasi, akan mengalami dipol listrik sebesar Q kalikan D, gitu. Atau ini momen dipolnya alfa dikalikan medan listriknya. Alfa ini merupakan polarisabilitas atomik, gitu. Jadi di dalam medan listrik, bentuk simetri bola ini atomnya sudah bergeser dan muatan negatif dan positifnya berpindah atau terpisah sejauh D misalnya, gitu. Nah,
Mekanisme inilah yang dikatakan sebagai mekanisme polarisasi elektronik. Gitu. Jadi pada polarisasi elektronik ini pada dasarnya distribusi muatan elektronik dalam atom inilah yang menjadi sumber polarisabilitas elektronik atau polarisasi elektronik. Gitu. Jadi ada muatan, ada atom. Di tengah pusatnya ini ada inti atom positif. Karena dikenai medan listrik, maka inti atomnya ini akan bergeser. Gitu, akan mengalami gaya listrik akan bergeser. Kemudian yang negatif juga akan bergeser. Kalau yang positif itu nanti akan searah dengan medan listriknya, yang negatif akan berlawanan dengan medan listriknya, gayanya ya gitu. Yang akan mengalami gaya kolom, nanti yang negatif juga akan mengalami gaya kolom. Gaya kolomnya kalau yang positif searah dengan medan listriknya, yang negatif berlawanan dengan medan listriknya, sehingga muatan negatif dan muatan positif akan terpisah sejauh D misalnya di sini. Gitu. Sehingga karena ada jarak antara muatan positif dengan muatan negatif, maka akan mengalami dipol Q kalikan D. Gitu. Nah, ini tadi sudah polarisasinya, polarisasi dielektriknya itu N per V kali dipol listriknya, dipol dielektriknya. Oke, itu mekanisme yang pertama, yaitu polarisasi elektronik. Nah, sekarang jenis mekanisme yang kedua itu polarisasi ionik. Jadi polarisasi ionik ini berkaitan dengan suatu padatan ionik di mana hal serupa juga mirip. Ini akan yang mirip ini ya akan terjadi pada skala yang besar. Jadi kita tahu bahwa padatan ionik itu ya itu terdiri dari kation dan anion. Kation ion positif dan ion negatif. Nah, di sini contohnya adalah contoh yang paling sederhana adalah molekul ini NaCl ya. Jadi ada ion Na+ dan ion Cl-. Gitu. Nah, ini Na, ini Cl. Ini dia berada pada kisi-kisi itu sendiri. Nah, ketika dikenai medan listrik, ini ada medan listrik ke sana. Karena ini dia muatannya positif dan ini muatannya negatif, maka dia akan bergerak. Gini ya. Ini yang ion positif akan mengalami gaya listrik, gaya kolom yang arahnya sebanding atau searah dengan medan listrik. Jadi kalau masih ingat Fe atau gaya kolom, gaya listrik itu arahnya akan searah dengan medan listriknya. Kalau muatannya negatif berarti berlawanan. Gitu. Inilah yang terjadi ketika ada ion Na+ dan ion Cl- dikenai dengan medan listrik, maka yang ion Na+ akan bergerak searah dengan medan listriknya, bergeser gitu ya. Sedangkan ion negatifnya dalam hal ini adalah Cl-, dia akan bergeser berlawanan dengan medan listrik eksternal. Nah, efek inilah yang dinamakan sebagai efek polarisasi ionik. Jadi yang awalnya belum dikenai medan listrik itu tidak ada momen dipolnya, tetapi ketika dikenai medan listrik maka ion positif dan ion negatif itu akan berpindah, akan bergeser ke arah yang berlawanan. Jadi ion Na+nya ke sini, ion Cl-nya ke sini, ini yang negatif, akan bergeser punya jarak sejauh D misalkan, maka dia akan mengalami dipol listrik sebesar Q kalikan D. Gitu. Itu terjadinya dipol pada material ionik, padatan ionik. Itu. Nah, jadi untuk besar dipolnya sebenarnya juga sama ya, mirip seperti ini ya. Jadi kalau ini boleh dituliskan nanti, kalau di bukunya Pak Hoffman mungkin tidak ada, tapi di sumber lain mungkin ada. Ini adalah alfa dikalikan medan listriknya.
medan listriknya. Nah, alfanya ini adalah alfa ionik, polarisabilitas ionik. Kalau yang tadi, yang ini adalah polarisabilitas atomik, alfanya gitu. Oke, kemudian yang ketiga, ini mekanisme yang ketiga itu dikatakan sebagai polarisasi orientasi gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa suatu material sebelum dia dikenai medan listrik, ada yang sudah punya dipol, momen dipol, ada yang belum memiliki momen dipol. Kalau material tersebut sudah memiliki momen dipol, dikatakan dipolnya adalah dipol permanen gitu ya. Jadi sebelum bahan dielektrik tersebut dikenai medan listrik, dia sudah punya dipol, namanya dipol permanen. Nah, material-material yang sebelum dikenai medan listrik dia sudah memiliki momen dipol, dikatakan dia memiliki dipol permanen. Material tersebut dikatakan sebagai material polar gitu ya. Jadi sebelum dikenai medan listrik, dia sudah memiliki dipol, berarti sudah memiliki momen dipol ya. Ini dikatakan material tersebut itu material polar. Ini material polar. Karena bahasan kita adalah bahan dielektrik, ini bisa dikatakan sebagai dielektrik polar gitu, atau padatan polar gitu ya. Ini dielektrik polar. Nah, contohnya adalah material H2O atau material air. Ini ya. Ini adalah material air. Jadi molekul H2O ini punya ikatan seperti ini H, ini H gitu ya. Ini delta negatif, ini delta positif. Nah, material ini merupakan material polar. Jadi sebelum dikenai medan listrik, ini sudah memiliki dipol listrik gitu, sudah memiliki momen dipol. Dia punya dipol permanen gitu ya. Kalau yang sebelum dikenai medan listrik dia tidak memiliki momen dipol, itu dikatakan sebagai material yang non polar gitu. Nah, contoh tadi yang polar ini adalah yang H2O gitu. Jadi ini misalkan ya, ini bahan dielektriknya ini sebelum dikenai medan listrik, jadi tidak ada kepingnya sini ya. Jadi ini murni hanya hanya bahan dielektrik tanpa ada medan listrik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bahan dielektrik ini dia punya dipol. Ini kan ya. Nah, ini dipol ini arahnya acak. Ini yang positif, negatif, positif, negatif. Gitu ya. Dia arahnya acak, random gitu. Nah, jadi di dalam material dielektrik ini sudah ada dipol-dipolnya dan arahnya random dalam material dielektrik tersebut. Kemudian ketika kita memberikan ini adalah medan listrik eksternal gitu ya. Tadinya tidak ada, kemudian kita berikan medan listrik eksternal. Maka dipol-dipol yang di sini tadi ini akan mengalami torka, akan berotasi gitu ya, akan berputar, menyelaraskan dirinya atau mengorientasikan dipol-dipol tadi ini searah dengan medan listrik. Jadi ingat tadi acak ya, ini dia muter. Jadi enggak lagi miring seperti ini, tapi sudah searah dengan medan listriknya. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang positif itu yang searah dengan medan listriknya, yang negatifnya ini dan dia berlawanan dengan medan listriknya. Gitu ya. Tadinya kan acak nih, ini negatif, ini positifnya di sebelah sana, ini positifnya di sebelah kiri. Nah, sekarang semuanya yang positifnya sudah di sebelah kanan semua gitu, karena dia mengalami torka, mengalami ida berotasi gitu ya, menyelaraskan dirinya atau mengorientasikan dirinya searah dengan medan listriknya
Nah, kemudian ini kan semuanya tidak persis lurus ya, tapi kan sudah jelas bahwa yang negatifnya itu di sebelah kanan yang searah dengan medan listriknya. Nah, derajat pengorientasian ini, mengorientasikannya dia sebesar apa, sepersis apa, ini bergantung pada suhu dan juga besar dari medan listrik yang diberikan gitu. Jadi jika suhunya diturunkan, maka penyelarasan ini dia menyelaraskan atau mengorientasikan dirinya semakin meningkat gitu ya, semakin lurus dengan medan listriknya gitu. Nah, sedemikian juga ketika medan listriknya semakin kuat, maka ini penyelarasannya atau pengorientasiannya pun akan semakin kuat, akan semakin lurus dengan yang medan listriknya di sini gitu. Nah, kemudian tadi untuk yang penjelasan makroskop kan saya sudah menjelaskan bahwa ini juga, karena yang muatan positifnya semuanya mengumpul di sebelah kanan, maka di sini pun akan mengalami medan listrik induksi yang ini. Jadi ini kumpulan dari muatan positif yang akibat induksinya, ini muatan negatif akibat induksinya yang ini akan mengalami medan listrik induksi gitu ya. Jadi kalau untuk yang polarisasi orientasi ini, pada awalnya materialnya itu sudah memiliki momen dipol permanen gitu. Jadi ketika dikenai medan listrik, maka dipol-dipol tersebut akan menyelaraskan dirinya, akan meluruskan dirinya, akan memposisikan dirinya searah dengan medan listriknya. Jadi yang muatan yang bagian positifnya itu akan searah dengan medan listriknya, sedangkan yang negatif itu yang akan di posisi yang berlawanan dengan medan listriknya, medan listrik eksternalnya gitu. Nah, untuk mekanisme yang ketiga ini, yang polarisasi orientasi ini sebetulnya lebih umum atau lebih biasa terjadi, lebih mudah terjadi pada material yang material cair, liquid atau material gas daripada pada material solid atau padat. Karena pada material liquid atau material gas ini dipol-dipolnya lebih bebas untuk melakukan rotasi gitu. Oke, jadi ketika kita mengaplikasikan atau memberikan medan listrik pada suatu material padatan, maka material tersebut akan menjadi sumber momen dipol yang pada dasarnya tadi bisa terjadi melalui 3 mekanisme ya. Ada polarisasi elektronik, ada polarisasi ionik, dan ada polarisasi orientasi gitu. Nah, untuk mekanisme polarisasi yang berbeda, ini akan memberikan konstanta dielektrik yang berbeda pula. Itu. Nah, pada kondisi normal, dalam artian bahan dielektriknya adalah udara, gitu, konstanta dielektriknya itu mendekati 1. Jadi sudah saya jelaskan ya, kalau yang vakum tuh 1 persis 1, kalau udara dia mendekati 1. Artinya suseptibilitas dielektriknya itu mendekati 0 gitu, karena densitas udaranya sangat rendah. Nah, konstanta dielektrik bahan dielektrik ini itu akan selalu lebih tinggi daripada udara. Jadi bahan dielektrik itu pasti nanti nilai konstanta dielektriknya selalu lebih dari 1. Pasti itu. Tadi juga sudah ada ya di mana ini kan kalau yang udara ini mendekati 1,0000 sekian, kalau vakum kan 1, udara mendekati sekian. Nah, untuk yang bahan-bahan dielektrik yang lain padatan ini nilainya selalu lebih besar daripada 1 gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu tentang mekanismenya ya. Secara mikroskopik ada 3. Saya ulangi lagi, ada polarisasi elektronik, ada polarisasi ionik, dan ada polarisasi orientasi atau arah. Oke, nah yang ketiga ini begini. Jadi misalkan gitu ya, kita sudah tahu
konstanta dielektrik suatu bahan dielektrik. Misalkan kita sudah tahu tadi konstanta dielektrik suatu material padatan sebesar sebesar epsilon misalkan. Ini adalah nilai dari konstanta dielektrik material A misalnya. Nah, kita ingin menghitung misalkan polarisabilitas yang secara mikroskopik tadi dari suatu atom yang membentuk padatan tersebut. Gitu ya. Anggap saja mekanismenya adalah mekanisme yang polarisasi elektronik. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan tadi persamaan yang di awal ya, bahwa P ini polarisasi dielektrik itu kan ada E kali epsilon 0 kali medan listrik, di mana ini adalah konstanta dielektrik min 1 gitu ya, sehingga nanti bisa jadi persamaan yang ini gitu. Nah, di sisi lain P itu kan kalau kita kaitkan dengan momen dipol yang mikroskopik itu adalah N per V kali P. Sedangkan P ini sendiri ini adalah P-nya itu adalah alfa kali bahan kali medan listriknya. Alfa tadi polarisabilitas, kalau elektronik dia adalah polarisabilitas atomik. Kalau mekanismenya yang ionik dia polarisabilitas ionik. Kalau mekanismenya yang orientasi, maka dia polarisabilitas orientasi. Gitu. Jadi ini tuh yang ini N per V kali P. Nah, kemudian kalau kita samakan persamaan yang ini dengan yang ini gitu ya. Yang E-nya boleh kita coret. Kita dapatkan nilai alfanya ini. Alfa ini adalah epsilon min 1 per epsilon 0 kali silang kali V dibagi dengan N. Itu untuk menentukan polarisabilitas atomiknya. Tetapi ini memang sangat simpel sekali ya, memang simpel sekali. Tetapi sayangnya persamaan ini tidak benar. Ini salah. Kenapa nggak benar? Gitu. Jadi tadi ya yang medan listrik ini di sini ini merupakan medan listrik rata-rata di dalam material dielektrik tersebut, yaitu merupakan jumlahan dari medan listrik eksternal dan rata-rata medan listrik internal akibat polarisasi. Jadi kan tadi ada medan listrik eksternal, kemudian ada medan listrik induksi atau medan listrik eksternalnya yang arahnya ke sini sebesar induksi gitu. Nah, rata-ratanya ini adalah jumlahan dari ini ditambah ini, berarti induksi dikurangi yang internal rata-rata gitu. Nah, kenapa persamaan ini salah? Karena pada dipol mikroskopik ini kan ada dipol ini ya. Ini yang dialami oleh dipol-dipol ini itu bukan medan listrik rata-ratanya. Ya, bukan medan listrik rata-rata yang ini, tetapi yang dirasakan adalah local field-nya atau medan listrik lokal. Jadi ini kan dia punya sebelahnya ada muatan, ada dipol yang lain, maka antar ini dia mengalami medan listrik. Ini muatannya positif, muatan negatif, maka akan mengalami medan listrik. Nah, inilah yang dinamakan sebagai medan listrik lokal, ya, atau medan listrik internal, atau ada yang bilang medan listrik Lorentz gitu. Ini medan lokal antar dipol. Kalau yang tadi ini saya bilang ini yang internal, yang ini merupakan rata-rata dari semuanya. Gitu, ini induksi ya, ini rata-rata dari semuanya. Kalau yang dia dipol ini medan listrik lokal, ini juga punya medan listrik lokal. Jadi antara dipol ini dengan dipol-dipol tetangganya itu punya ada medan, dia mengalami atau merasakan medan listrik, namanya medan listrik lokal gitu ya. Nah, jadi yang dialami ini dia dengan dipol-dipol tetangganya gitu. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini tadi yang saya bilang
ini tadi ya, yang ini misalkan ini dengan ini dia mengalami medan listrik lokal, di sini disimbolkan sebagai E aksen. Ini medan listrik lokal, yaitu medan listrik yang dialami oleh dipol ini dengan dipol tetangganya. Dipol terdekat ini dengan ini dengan ini misalnya, ini dengan ini gitu. Nah, jadi apa yang dirasakan oleh dipol ini, medan lokal ini jauh lebih besar dibandingkan dengan medan listrik rata-ratanya gitu. Jadi kan ini medan listrik lokal ini searah ya dengan medan listrik eksternalnya atau yang rata-ratanya. Nah, medan listrik lokal ini dia lebih kuat atau lebih besar dibandingkan dengan medan listrik rata-rata di dalam dielektrik ini gitu. Nah, kemudian jadi medan listrik lokal yang dirasakan itu ini nanti sebetulnya ini ya, medan listrik lokalnya sepertiga kali konstanta dielektrik ditambah 2 kali medan listriknya. Ini sebetulnya ada penurunannya ya, cuma tidak saya turunkan di sini ya gitu ya. Ini ada penurunan khususnya sebetulnya, nanti silahkan dipelajari sendiri gitu. Ini untuk medan listriknya lokal. Jadi polarisasi yang dirasakan tadi juga sudah bahwa P nya itu adalah N per V kali alfa, ini polarisabilitas elektroniknya, dikali dengan medan listrik lokalnya, karena medan listrik lokal inilah yang dirasakan, yang benar-benar dirasakan oleh dipol-dipol ini gitu. Karena kita tinjaunya mikroskopik, maka yang kita lihat tuh dipol-dipolnya, bukan keseluruhan seperti ini gitu. Nah, kemudian di mana E lokalnya ini adalah sepertiga epsilon atau konstanta dielektrik ditambah 2 kali medan listriknya, maka persamaannya jadi seperti ini. Ini dihitung sendiri ya, tinggal dimasukkan saja gitu. Nah, kemudian tadi selain yang di awal juga sudah ada persamaan yang P sama dengan Hi kali epsilon min 1 kali epsilon 0 kalikan sorry bukan ini ya, sorry Hi kali epsilon 0 Ki kali epsilon 0 kali di mana ini adalah epsilon min 1, sehingga kita juga punya persamaan yang ini. Kemudian persamaan yang ini dengan yang ini yang ini kita gabungkan. Jadi N alfa per 3V ini adalah epsilon per plus 2 kali medan listrik sama dengan epsilon min 1 dikali epsilon 0 kali medan listrik. Kemudian ini bisa dicoret gitu ya, sehingga alfa, ini alfa ya, alfa akan sama dengan ini adalah epsilon min 1 kali epsilon 0 yang ini, dan medan listriknya sudah hilang. Kemudian 3V nya dia pindah ruas ke kanan jadi di atas ya, jadi 3V per ada epsilon plus 2 yang ini N nya turun ke bawah per N. Oke, jadi muncullah persamaan yang ini. Nah, persamaan ini, hubungan inilah yang dinamakan sebagai persamaan Clausius-Mozotti ini ya. Jadi di sini persamaan dari Clausius-Mozotti ini dia menghubungkan antara polarisabilitas atomik ini dengan konstanta dielektrik material bahan gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu berapa konstanta dielektriknya, maka kita pun tahu berapa besarnya polarisabilitas elektroniknya. Ini menggunakan persamaan atau relasi Clausius-Mozotti gitu. Tadi ini ya, jadi kalau kita sudah tahu nih konstanta dielektriknya berapa, maka kalau kita sudah tahu ini, kita bisa menentukan alfanya ini.
Atau kalau kita sudah tahu alfanya, kita pun bisa menentukan konstanta dielektriknya. Jadi persamaan ini adalah dari persamaan ini, tinggal di otak-atik jadilah ini, gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa medan listrik yang dialami oleh dipol-dipol di dalam material isolator atau material dielektrik itu ketika dikenai dikenai medan listrik ya, itu yang dirasakan sebetulnya adalah medan listrik lokal, yaitu medan listrik yang dirasakan oleh dipol tersebut akibat dipol-dipol tetangganya, bukan secara yang rata-rata yang keseluruhan ya, tetapi yang paling kuat itu adalah yang dirasakan oleh dipol tersebut dengan dipol tetangganya yang paling dekat, dipol-dipol terdekatnya gitu. Nah, kemudian untuk menentukan polarisabilitas elektronik, kita bisa menggunakan persamaan Clausius-Mozotti. Itu kalau misalkan mekanismenya adalah, untuk yang persamaan ini ya, itu mekanismenya adalah mekanisme yang polarisasi elektronik gitu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, bisa tidak dalam suatu material tersebut dia mengalami mekanismenya bisa mekanisme elektronik, mekanisme ionik, dan mekanisme orientasi atau arah. Bisa saja, jadi dipolnya pun nanti ditambahkan ya. Kalau tadi misalkan P yang elektronik, dipolnya adalah alfa elektronik kali medan listrik, ini atomik ya, elektronik kali medan listrik gini. Kalau yang ionik dia ada alfa I kali E, kalau yang orientasi ada O kali medan listriknya. Nanti dipolnya pun dijumlahkan, jadi alfa yang ini tambah alfa ini tambah alfa yang orientasi dikalikan dengan medan listriknya, itu dipolnya. Jadi totalan juga semuanya gitu. Oke, untuk pembahasan tentang dielektrik sampai di sini dulu. Nanti untuk pembahasan yang selanjutnya akan saya jelaskan pada video berikutnya.